Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian senantiasa sehat dan diberikan kesehatan oleh Allah. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya Depi Setiawan akan ngebahas tentang subtematika pembelajaran 1 sampai 6 tema 9. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, saya selalu mengingatkan bagi teman-teman semua yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan juga klik loncengnya supaya kalian bisa update video terbaru dari channel ini. Oke teman-teman semuanya, terima kasih atas subscribe-nya. Kita langsung ke subtema 3 yang berjudul Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia. Apa saja yang akan kita bahas pada subtema 3 kali ini? Mari kita ikuti dengan seksama. Kita mulai dari pembelajaran yang pertama. Di pembelajaran yang pertama ini kita disuguhkan dengan bacaan pemanfaatan alam oleh manusia. Kita baca sekilas ya. Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Manusia memanfaatkan seluruh bagian alam, baik abiotik tak hidup maupun biotik yang hidup, secara berlebihan tanpa memikirkan akibatnya. Sekali manusia melakukannya dengan sembarangan, kerusakan lingkungan yang terjadi akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang berikutnya. Betul sekali teman-teman, itu nanti akan berurutan seperti itu. Manusia memanfaatkan lingkungan abiotik yaitu tanah dengan melakukan penggalian dan mendapatkan bahan tambang yang berguna untuk berbagai keperluan. Batu bara adalah salah satunya. Nah itu teman-teman. Kemudian emas dan perak merupakan salah satu bahan tambang logam mulia yang paling banyak dicari karena nilainya tinggi. Bahan tambang yang lain seperti nikel, timah, boksit itu berada pada lapisan bumi. Tidak hanya lingkungan abiotik yang memanfaatkan manusia, hampir semua jenis tumbuhan dan hewan juga dimanfaatkan oleh manusia. Ada dua jenis, yaitu hewan dan juga tumbuhan. Manusia membudidayakan beberapa jenis hewan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti ayam, sapi, dan lain sebagainya. Nah, demikian halnya dengan beberapa jenis tumbuhan. Beberapa jenis tumbuhan yang menjadi sumber makanan manusia, obat dan peralatan rumah tangga ditanam dan dibudidayakan. Beberapa tumbuhan mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Itulah pentingnya untuk memelihara sumber daya alam ya. Tekstur kayu itu yang bagus dan kokoh pada kayu pohon jati sangat disukai oleh pembuat mebel. Jadi pentingnya tumbuh-tumbuhan ya, karena kayu cendana mempunyai aroma yang khas dan diburu banyak orang untuk pembuatan minyak wangi, hiasan, kipas tangan, figura, dan lain sebagainya. Nah itu teman-teman, jadi kita tidak bisa terlepas dari sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Kita lanjutkan ke berikutnya, dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Ini yang pertama yang dilakukan oleh manusia adalah penebangan dan pembakaran hutan. Dampaknya apa teman-teman di sini? Beberapa populasi tumbuhan berkurang bahkan punah. Beberapa hewan yang masih hidup kehilangan tempat tinggal. Itu sangat merugikan bagi makhluk hidup yang lain. Kemudian yang kedua, penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Akibatnya apa? Tumbuhan kekurangan makanan dan akhirnya mati. Contoh lainnya adalah penggunaan pestisida yang berlebihan untuk memberantas hama tanaman yang dapat membunuh hewan lain yang lebih menguntungkan. Nah itu sangat merugikan sekali teman-teman. Jadi penggunaan bahan-bahan kimia ini justru malah berdampak yang buruk bagi tanaman. Kemudian yang ketiga, eksploitasi sumber daya alam. Itu dampaknya apa? Jumlah oksigen berkurang dan hewan laut kesulitan bernapas. Hal ini akan mengganggu ekosistem laut dan daur hidup hewan serta tumbuhan laut. Yang keempat, perpindahan penduduk. Nah, perpindahan penduduk mengakibatkan daerah yang didatangi menjadi sangat padat akibat jumlah pemukiman yang terbatas. Nah, itu bisa menyebabkan pencemaran lingkungan semakin meningkat sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem.
Yang kelima, penggunaan kendaraan bermotor. Akibatnya apa? Banyak makhluk hidup yang sulit beradaptasi, beberapa di antara mereka akan mati sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem karena olah kendaraan bahan bakar ini ya, bensin maupun solar. Kemudian yang keenam, perburuan liar. Akibatnya apa? Perburuan liar itu mengakibatkan kepunahan. Akibatnya keseimbangan ekosistem dan daur hidup hewan menjadi terganggu. Tuh teman-teman. Yang ketujuh, perusakan terumbu karang. Akibatnya ikan-ikan kehilangan tempat tinggal. Ekosistem laut dan daur hidup hewan laut pun menjadi terganggu. Jika dibiarkan lambat laun ikan akan punah. Nah, itu tidak boleh teman-teman. Terumbu karang ini sangat indah seperti ini ya. Ini dibom itu juga sangat merusak habitat yang ada di laut. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran yang kedua. Di pembelajaran 2 ini kita dihadapkan pada sebuah bangun segitiga ya. Ini seperti ini. Ini adalah Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia atau World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Dengan adanya Hari Air Sedunia ini, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang, padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Kebutuhan air per hari per orang dapat digambarkan dalam piramida hierarki kebutuhan sebagai berikut. Untuk minum itu 10 liter, memasak 20 liter, kebersihan diri MCK 30 liter, mencuci pakaian 40 liter, membersihkan rumah 50 liter, menumbuhkan bahan makanan untuk rumah tangga 60 liter, sanitasi sebanyak 70 liter. Persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit selokan, lalu ke sungai dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon di hutan ditebangi. Lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Ada beberapa jenis tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih sebagai berikut. Yang pertama, menghemat penggunaan air. Yang kedua, membuat lubang resapan. Yang ketiga, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air tanah. Nah, itu teman-teman, ada 3 cara ya. Jadi benar sekali, sekarang kan banyak halaman rumah kita itu dicor atau di dalam bahasa Jawanya dimester ya, sehingga tanahnya tertutup oleh cor atau paving tersebut, sehingga resapan atau airnya itu langsung mengalir ke selokan dan langsung ke laut. Jadi tidak ada yang masuk ke tanah, jadi resapannya ke tanah itu kurang. Itulah sebabnya akhir-akhir ini terjadi kekeringan air atau kekurangan air karena memang tidak dicadang oleh tumbuhan, karena langsung mengalir ke pembuangan seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke Aku Cinta Lingkungan, ciptaan Oligari Rusadi. Nada dasarnya C sama dengan Do, biramanya 2/4. Kita masuk ke pembelajaran 3. Di pembelajaran 3 kala ini, coba perhatikan gambar-gambar energi alternatif berikut ini. Ini ada matahari, kemudian ini ada sebuah proyek ya. Ini kalau tidak salah ini pembangkit listrik ya. Kemudian ini ada gelombang, ini ada waduk, ini ada kincir angin, kemudian ini ada sapi, ini kotoran sapi, kemudian jadi gas. Nah, seperti itu. Mari kita bahas satu persatu dari gambar-gambar tersebut. Yang pertama adalah gambar matahari. Matahari ini adalah sumber utama di bumi, sumber energi utama di bumi ya. Pada saat ini sel-sel surya sudah bisa dijumpai di atap rumah, rumah sakit, dan hotel-hotel. Jadi ini adalah sumber energi dari panel surya teman-teman. Kemudian yang kedua ini adalah angin.
Angin adalah gerakan utama di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Nah, ini angin ini bisa dimanfaatkan digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut aerogenerator. Kalian ingat-ingat namanya aerogenerator. Kemudian yang ketiga, air. Air di sini, air yang mengalir itu bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air yang dibuat di bendungan air di tempat yang tinggi. Nah, gerakan air itu bisa digunakan untuk memutar generator pembangkit listrik sehingga listrik bisa mengalir ke perumahan. Kemudian yang keempat, panas bumi, ya. Energi panas bumi atau disebut sebagai geothermal itu berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Hal ini menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Pengembangan energi geothermal saat ini banyak layak di daerah dekat lempeng tektonik. Ini juga menjadi alasan hanya ada 24 negara di dunia yang memanfaatkan energi panas bumi di saat ini. Kemudian yang kelima, gelombang air laut itu bisa menghasilkan banyak energi. Bisa diubah menjadi energi listrik, ya. Tadi gelombangnya itu bisa menggerakkan sebuah alat yang menghasilkan listrik. Kemudian bahan bakar bio, ya. Seperti yang kita lihat tadi ada gambar sapi itu, ya. Bahan bakar bio itu berasal dari tumbuhan. Di antaranya tumbuhan yang berbiji mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan sebagai pengganti solar. Kemudian singkong, ubi, jagung, dan sagu itu bisa diubah menjadi bioetanol. Bioetanol ini dapat menggantikan bensin atau premium. Bahan bakar bio juga berasal dari kotoran hewan, ya. Kemudian bahan tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran hewan itu dimasukkan ke dalam ruang bawah tanah. Penguraian kotoran hewan dengan bantuan bakteri akan menghasilkan gas metana yang digunakan sebagai sumber energi panas kompor. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, ini kemudian kalian jawab, ya, kenapa kotoran sapi bisa dijadikan sebagai biogas. Nanti kalian ceritakan di kolom komentar. Kita masuk ke pembelajaran 4. Di pembelajaran 4 kali ini tentang aktivitas manusia yang memicu lahirnya bencana alam, misalkan terjadinya banjir, kebakaran hutan, atau krisis air bersih. Mengapa? Karena perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab, ya. Ini ya seperti membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Misalnya, hanya demi mengejar keuntungan melalui jual beli kayu, manusia menebang hutan secara membabi buta. Nah, itu juga memicu terjadinya bencana alam. Nah, itu teman-teman, masih banyak lagi juga, misalkan dengan kita bisa mencegah hal tersebut dengan bekerja bakti secara rutin, membersihkan lingkungan, bergotong royong, membangun sarana dan prasarana kebersihan. Kita lanjut lagi ke warga Kelurahan Rawa Badak Utara rutin kerja bakti. Warga di wilayah Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, bersama aparat pemerintahan kelurahan melakukan kerja bakti bersama. Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah banjir. Kegiatan kerja bakti yang dilakukan antara lain membersihkan selokan di depan tiap-tiap rumah warga serta membersihkan sampah yang ada di lingkungan. Nah, kerja bakti seperti ini bisa menimbulkan rasa kekeluargaan, menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan, menciptakan kerukunan, gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke pembelajaran 5. Di pembelajaran 5 ini kita akan membahas tentang sumber daya alam baik yang bisa diperbarui maupun yang tidak digunakan secara terus-menerus juga akan habis. Melestarikan lingkungan merupakan hal yang wajib bagi kita agar sumber daya alam tetap lestari. Kita harus melakukan usaha-usaha sebagai berikut. Yang pertama, penghematan bahan bakar dan listrik. Yang kedua, penggunaan energi alternatif misalnya matahari, energi air, dan lain-lain.
Yang ketiga, penanaman kembali hutan-hutan yang gundul atau reboisasi. Yang keempat, melakukan pembibitan jenis tanaman unggul. Yang kelima, melakukan daur ulang bahan bekas. Yang keenam, tidak membuang sampah atau limbah ke wilayah perairan. Tidak menebang hutan secara sembarangan. Tidak menangkap ikan dengan menggunakan racun, listrik, dan bahan peledak. Nah, itu teman-teman, cara melestarikan lingkungan supaya tetap lestari. Ini ada sebuah lagu memandang alam, yaitu tentang menceritakan tentang alam. Nada dasarnya do sama dengan C, biramanya andente atau 4/4. Kita masuk ke pembelajaran 6 atau pembelajaran yang terakhir. Di pembelajaran 6 kali ini kita akan mengetahui akibat tidak melaksanakan kewajiban. Nah, di sini ya, apa saja akibatnya? Akibatnya sebagai warga negara yang tidak baik, sebagai warga negara yang baik, kita harus melakukan hak dan kewajiban secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak kita sebelum kewajiban kita laksanakan dengan baik. Contoh sederhananya adalah ketika kamu menginginkan nilai yang bagus, maka kamu harus belajar terlebih dahulu. Berikut ini contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang. Yang pertama, jika ingin sehat, maka kamu harus menjaga kebersihan. Jika ingin terhindar dari banjir, maka jangan membuang sampah di sungai. Jika kamu menginginkan udara bersih, kamu harus selalu menanam pohon. Oke teman-teman, kita sudah berakhir pada pembahasan subtema 3. Tugas untuk kalian adalah membaca subtema 4, yaitu project based learning pembelajaran 1. Kalian baca semuanya sampai akhir ya, seperti biasanya ketika di kelas. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk klik like dan juga share ke media sosial kalian supaya video ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe. Sekian dari saya, Depi Setiawan, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.